Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian digesti atau pencernaan, kemudian absorpsi atau penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Pada saat makanan telah masuk ke dalam mulut, maka proses pencernaan telah dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil, sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel, melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan saluran pencernaan, yang merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori. Ia mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan di dalam mulut. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau yang dikenal dengan enzim petialin. Enzim ini akan memecah molekul amilo menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah melalui mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup asmaul yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus, kemudian getah lambung mengandung asam klorida atau HCl. Enzim pepsin, enzim renin, HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam dengan pH 1-3, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung. Bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur khusus kimus. Akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Proses ini dibantu oleh adanya sphinkter atau otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter. Usus tengah dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ilium dengan panjang sekitar 1 meter. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase dan tripsin
Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak, dan enzim amilase akan mencerna amilo menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap zat-zat makanan. Setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap, penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa vitamin yang larut di dalam air, asam amino dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan, baik bagian luar maupun bagian dalam yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Semakin luas bidang permukaan, semakin dalam usus, semakin banyak villi yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila ada air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimkannya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan 12. Sisa yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Nah, itulah rangkaian penjelasan sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Pertama, yaitu obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebihan, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit, seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu. Pada beberapa orang ada yang sedikit mengkonsumsi makanan namun mengalami kelebihan berat badan. Hal ini dapat disebabkan laju metabolisme tubuh yang lambat. Upaya utama untuk mencegah atau menanggulangi obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Selanjutnya, karies atau karang gigi. Karies atau karang gigi yaitu gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Gigi berlubang dapat menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam kerusakannya karena telah sampai masuk ke syaraf gigi. Pada umumnya penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu, upaya mencegah dan dapat yang dilakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, dan selalu membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi, obat kumur atau berkumur dengan larutan garam dan air hangat, sehingga dapat membantu mengurangi plak pada gigi, serta pemeriksaan gigi secara rutin dapat mengurangi perkembangan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi. Kemudian, sakit MAH atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan dan iritasi pada lambung. MAH dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri yaitu bakteri Helicobacter pylori,
Peningkatkan asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. MA dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, kemudian cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam yang tinggi, kemudian hindari mengkonsumsi makanan yang pedas, dan menghindari kopi. Selanjutnya, hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundice atau menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Hepatitis apabila tidak segera ditangani dapat memicu fibrosis atau kerusakan pada hati dan sirosis atau gagal hati kronis. Sirosis dapat meningkatkan risiko berkembangnya kanker hati. Virus hepatitis B ini merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Selain virus hepatitis B, penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Kemudian diare, yaitu penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa. Penderita diare dapat mengalami dehidrasi karena air di dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, penderita diare juga akan mengalami mulas di perut dikarenakan kontraksi otot pada usus besar terjadi secara terus-menerus. Upaya untuk mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kita makan, karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Cucilah tangan sebelum makan dan minum. Air yang dimasak atau makanan yang dimasak adalah yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Apabila terkena diare, penanganan yang dilakukan adalah dengan meminum Oralit. Kemudian konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses keras atau kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Upaya mencegah konstipasi diantaranya adalah tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan. Kemudian kekurangan vitamin pada tubuh disebut dengan avitominosis. Pada tabel berikut akan dipaparkan beberapa gejala kekurangan vitamin pada tubuh manusia. Kemudian kekurangan mineral. Kekurangan mineral juga menyebabkan gangguan pada tubuh. Pada tabel berikut adalah beberapa gejala akibat kekurangan mineral. Nah, itulah mengenai sistem pencernaan pada manusia serta gangguan dan upaya penanggulangannya. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.